Kolor merah siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ersi, kamu pikir umur 25 itu masih kecil? Suara Bu Reni meledak seperti kompor yang disiram minyak goreng. Ersi yang sedang menyuap nasi dengan tenang langsung tersedak. Oh, ya ampun Bu, aku cuma makan, kenapa disidang? Ucapnya. Di meja makan itu, suasana pagi yang biasanya penuh aroma sambal terasi dan suara ayam berkokok berubah jadi kayak sidang DPR. Ayahnya Pak Wahab duduk di ujung meja dengan gaya serius seperti hakim. Di sampingnya Kak Desi yang sudah punya anak satu, ikut-ikutan jadi jaksa. Dan tentu saja, ibu yang jadi pemimpin sidang tak resmi hari ini. Bapak cuma mau ngomong baik-baik, ujar Pak Wahab dengan nada berat. Umur kamu itu udah waktunya menikah. Bapak malu. Setiap ke warung Bu Sumi pasti ditanya, Pak Wahab, kapan anaknya menikah? Ersi menatap piringnya, menekan bibir agar tak tertawa. Dalam hati dia bergumam, Bu Sumi itu gosipnya lebih tajam dari pisau dapur. Desi langsung nyeletuk sambil menyuapi anaknya yang lagi main sendok. Dek, kamu tuh jangan pilih-pilih banget. Nih, dulu aku aja waktu dijodohin sama Bima, ya langsung iya aja. Sekarang hidup enak. Enak apanya? Sahut Ersi cepat. Kemarin aja, kamu nangis gara-gara Bima gak pulang 2 hari. Katanya dinas luar kota, tapi bawa parfum baru. Kak Desi mendelik. Jangan bawa-bawa masa lalu aku, Dek. Ibu mengetuk meja. Sudah. Intinya gini, Nak Ersi. Minggu depan, keluarga Pak Lurah mau datang. Mereka punya anak cowok namanya Praja. Kerja di kantor kecamatan. Ganteng, sopan, masa depan cerah. Kamu mau nggak dijodohin? Ersi spontan menjawab tanpa pikir panjang. Enggak. Hening. Ayah dan ibu saling berpandangan. Desi menutup mulut anaknya yang mulai ngoceh. Kenapa enggak Ersi? Tanya ayah. Nada suaranya mulai meninggi. Soalnya aku belum siap, Pak. Aku belum mau menikah. Aku masih pengen kerja, nabung, dan hidup tenang tanpa mikirin suami yang marah gara-gara lupa masak nasi. Jawab Ersi. Bu Reni menepuk dahi. Ya Allah, anak ini. Kamu pikir hidup bisa tenang tanpa suami? Lihat tuh kakak kamu. Yang nangis tiap bulan karena Bima. Potong Ersi cepat. Ersi! Seru 3 orang sekaligus. Ersi pun menunduk, tapi bibirnya menahan tawa. Lalu ayah menatapnya lama, penuh harap tapi juga pasrah. Bapak cuma pengen kamu bahagia, Nak. Tapi jangan sampai terlambat. Di kampung ini, perempuan umur segitu belum menikah, orang-orang udah ngomong macem-macem. Ersi tahu maksud ayahnya. Dia juga tahu tiap kali keluar rumah, ada aja tetangga yang nyeletuk. Itu Ersi, perawan tua kampung. Sambil senyum sinis. Tapi baginya menikah bukan perlombaan siapa cepat, siapa hebat. Pak, Bu, katanya lembut. Kalau jodoh pasti datang sendiri, gak usah dipaksa. Ibu menghela napas panjang. Ya udah, tapi kalau minggu depan keluarga Pak Lurah datang, kamu minimal tampil sopan. Jangan kayak kemarin, pakai daster gambar SpongeBob pas tamu datang. Ujar Bu Reni. Ersi tersenyum. Siap, Bu, tapi aku gak janji bakal bilang iya ya, katanya. Malamnya, Ersi duduk di kamar sambil menggulir ponsel. Grup WA keluarga ribut bahas persiapan kedatangan tamu besok. Dia mendengus kecil. Aduh, kenapa hidupku berasa kayak sinetron dijodohin dengan anak lurah sih? Gumamnya. Pagi itu seperti biasa, Ersi duduk di depan laptop di kamar mungilnya. Rambutnya dicepol asal. Pakai daster motif stroberi dan headset nempel di telinga. Di layar, tampak desain website perusahaan besar dari Jakarta yang sedang ia garap. Mas, warna tombol checkout-nya aku ubah ya, biar lebih kontras sama background-nya, katanya melalui panggilan Zoom. Suara dari seberang menjawab, Oke Mbak Ersi, kayaknya kamu paling cepat ngerjainnya deh di antara tim. Ersi tersenyum bangga. Hehehe, udah biasa mas, aku kan gak kemana-mana, fokus kerja, jawabnya. Tapi di luar kamar dunia berkata lain. Sementara Ersi sibuk calling dan desain di warung Bu Sumi, berita lain sedang disebarkan ke penjuru kampung. Kasian ya si Ersi, umur segitu belum juga kerja. Celetuk Bu Sumi sambil membungkus gorengan.
Lah iya, dia di rumah aja, nganggur kali ya, cuma jadi beban keluarga, sahut Bu Narti yang lagi beli gula. Katanya sih kerja depan komputer, tapi ya kerja apaan coba? Paling main game, tambah Bu Sumi sambil cekikikan. Gosip pun menyebar lebih cepat dari sinyal wifi rumah Ersi. Bahkan sore itu, ibunya sendiri mulai terpengaruh. Ersi, kamu tuh kapan niat kerja beneran? Tanya ibunya saat makan malam. Ersi menoleh cepat dari layar laptop. Bu, aku kerja dari tadi pagi. Ini aja belum istirahat. Jawabnya. Kerja di depan komputer itu bukan kerja, nak. Itu main. Orang satu kampung aja bilang kamu nganggur. Ucap sang ibu. Ersi mendesah pelan. Bu, kerjaanku itu web designer. Aku bikin tampilan website perusahaan, toko online, aplikasi. Jawab Ersi menjelaskan, namun sang ibu segera memotongnya. Pokoknya selama kamu di rumah terus, ibu nggak percaya itu kerja. Potong Bu Reni ketus. Kak Desi menimpali. Ya udah dek, kalau emang kamu kerja beneran, tunjukin dong hasilnya. Masa belum bisa beli apa-apa? Ersi hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia ingin tertawa. Kalau saja mereka tahu, hasil kerja main komputer itu bukan cuma buat jajan atau beli pulsa. 3 bulan lalu, diam-diam, Ersi membeli 2 hektar sawah di pinggir kampung sebelah. Transaksinya dilakukan lewat notaris. Dia hanya tinggal siapkan berkas dan terima beres. Sementara yang mengurus semuanya adalah orang kepercayaannya, Pak Darto, yang juga ia bayar untuk mengelola sawah itu. Setiap minggu, Pak Darto mengirim foto sawahnya lewat WA. Hamparan hijau luas dengan padi yang mulai menguning. Panen bulan depan, Mbak, tulis Pak Darto tempo hari. Ersi membalas, sip, hasilnya bagi 2 seperti biasa ya, Pak. Nanti saya transfer buat pupuk tambahan. Dia bekerja diam-diam, tidak suka pamer, tidak suka menjelaskan, karena baginya kebahagiaan itu sederhana, tidak perlu diumbar. Hari Minggu pun tiba, sore itu rumah keluarga Wahab mendadak ramai. Ibu mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, membawa piring kue kering dan teko teh melati. Des, tolong tataan bunganya dirapiin ya, jangan kayak kemarin pas tamu datang malah miring semua. Teriak Bu Reni dari dapur. Kak Desi hanya mengangguk sambil mengipasi anaknya yang ngintil terus. Ini tamu penting banget sih sampai rumah kayak mau lebaran? Tanyanya. Tentu penting Desi, jawab Bu Reni dengan nada bangga. Keluarga Pak Lurah mau datang loh, mau berkenalan secara resmi sama adikmu. Siapa tahu lanjut ke lamaran, jawab Bu Reni. Pak Wahab duduk di kursi tamu dengan baju batik barunya. Pokoknya sore ini jangan ada yang salah tingkah. Keluarga lurah itu orang terpandang, kalau cocok, alhamdulillah. Ersi nggak usah lama-lama lagi jadi bahan gosip kampung. Ujar Pak Wahab. Mereka semua siap. Ruang tamu harum, kue kering tertata, bahkan teko teh mengeluarkan asap lembut. Satu hal yang belum siap, hanya satu, Ersinya sendiri. Di kamar, Ersi sebenarnya sudah niat dandan. Ia bahkan sempat mandi sore dan memakai blus krem yang rapi. Tapi setelah itu, ia duduk sebentar di depan laptop, bermaksud mengecek revisi desain dari klien Jepang yang harus dikirim malam nanti. Cuma 5 menit katanya. Tapi 5 menit berubah jadi 50. Dan 50 berubah jadi iler di keyboard. Ersi ketiduran di depan laptop dengan posisi duduk membungkuk. Headset masih nempel dan pipinya menempel di keyboard. Hasilnya, motif kotak keyboard menempel di wajahnya. Di luar, klakson mobil terdengar. Wah, tamunya datang. Seru Bu Reni dengan panik. Pak Wahab berdiri sigap. Cepat panggil Ersi, jangan sampai tamu menunggu. Kak Desi pun berlari ke kamar adiknya, membuka pintu dengan lembut, lalu menjerit kecil. Ya ampun, Dek. Kamu tidur di depan laptop lagi. Ersi terbangun dengan wajah bingung. Hah? Udah pagi ya? Pagi dari Hong Kong. Itu keluarga Pak Lurah sudah datang. Buruan keluar. Ersi langsung panik. Dia buru-buru berdiri, melihat jam, lalu menepuk-nepuk pipinya yang masih berbekas tombol keyboard. Ya Allah, gimana nih? Mukaku kayak tahu goreng dipres, ucapnya. Udah cepet ganti baju, bedakan dikit. Desis Desi panik. Aku udah ganti, tadi udah mandi, tapi aku belum sempat ngaca, jawab Ersi. Akhirnya dengan wajah yang masih setengah bantal dan mata sayu seperti zombie lembur, Ersi keluar ke ruang tamu.
Langkahnya pelan, senyum dipaksakan. Dan di sana duduk manis Praja bersama orang tuanya, Pak Lurah dan Bu Lurah. Assalamualaikum, sapa Praja dengan senyum sopan. Waalaikumsalam, jawab Ersi dengan nada kecil dan mata yang setengah ngantuk. Bu Reni langsung menepuk bahu anaknya pelan, seolah memberi kode. Senyum dikit kek, jangan kayak hantu bergadang. Bu Lurah senyum manis. Wah, cantik sekali Nak Ersi. Kamu ini ya, katanya kerja dari rumah, tapi tetap rajin. Ersi membalas dengan senyum kikuk. Iya Bu, rajin lembur juga, jawabnya. Pantes muka kamu kelihatan lelah, kata Praja sopan. Iya Mas, mungkin karena tadi sore ketiduran di depan laptop, jawab Ersi malu. Semua orang di ruangan tertawa kecil, kecuali Ersi yang masih berusaha membuka mata lebar-lebar. Pak Lurah memulai pembicaraan. Kami ini niat baik Pak Wahab, ingin mengenal keluarga panjenengan lebih dekat. Izinkan Praja untuk mengenal Ersi ya Pak, kata Pak Lurah dengan sopan. Pak Wahab segera membalas dengan mengangguk. Pak Lurah, monggo, saya silakan saja. Mudah-mudahan anak-anak kita cocok ya. Dan malam itu diakhiri dengan makan bersama. Keesokan harinya, suasana rumah keluarga Wahab berubah cerah seperti pagi yang baru dicuci. Bu Reni sibuk menyisir rambut Ersi sambil terus senyum-senyum. Nah, gini dong nak, kalau mau diajak jalan sama calon harus tampil sopan tapi manis. Jangan kayak kemarin muka bantal. Ersi hanya bisa manyun. Bu, aku cuma diajak ngobrol, bukan mau difoto KTP, kata Ersi. Karena sang ibu mempersiapkannya begitu effort. Tetap aja, ini pertama kali kamu jalan berdua sama Praja. Siapa tahu nanti nyambung, ucap sang ibu. Di luar rumah, suara klakson berbunyi 2 kali. Tin, tin. Bu Reni langsung panik. Nah, itu dia datang. Ayo cepat keluar. Jangan bikin anak kurang menunggu. Di halaman, berdirilah Praja dengan gaya yang kalau dari jauh bisa dibilang lumayan keren. Dia pakai kemeja hitam dibuka setengah, dalamnya kaos putih, celana hitam licin dan sepatu putih kinclong, rambut disisir ke belakang, kacamata hitam nangkring di kepalanya. Sekilas mirip cowok drama Korea versi low budget. Tapi begitu dekat, pesonanya agak goyah. Hidungnya terlalu bangga menonjol, senyumnya kepedean, dan wangi parfumnya bikin Ersi hampir bersin. Pagi Mbak Ersi, sapa Praja sambil gaya cool, tangan masuk kantong. Pagi Mas Praja, jawab Ersi datar, sambil mikir, ini cowok atau spanduk parfum berjalan sih? Mereka pun naik ke mobil hitam milik ayah Praja. Praja berusaha nyetir dengan gaya santai, satu tangan di kemudi, satu lagi di jendela. Ersi cuma bisa memutar bola mata. Mas, tangannya 2 aja disetir. Ini bukan video klip loh, tegurnya. Praja tertawa kecil. Hehe, biar kelihatan cool dikit loh mbak, ucap Praja. Cool sih boleh, asal jangan cooler, sahut Ersi ketus. Mereka berhenti di sebuah kafe kecil di kota sebelah. Tempatnya hangat, wangi kopi dan dipenuhi pasangan muda. Praja memesan cappuccino dan waffle, sementara Ersi cuma pesan teh tarik dan croissant. Obrolan mereka sebenarnya berjalan cukup lancar sampai akhirnya insiden memalukan itu terjadi. Saat hendak membayar di kasir, tas lempang Praja yang diletakkan di kursi tak sengaja tersenggol dan jatuh ke lantai. Brak, beberapa isi tasnya berhamburan. Dompet, charger, tisu, dan sesuatu yang membuat waktu seakan berhenti. Sebuah kain merah menyala tergeletak di lantai. Ersi menatapnya dengan mata membulat. Bibirnya terbuka tanpa suara. Kain itu bukan tisu, bukan sapu tangan, bukan masker. Itu jelas celana dalam perempuan. Satu kafe mendadak sunyi. Pelayan yang lewat menatap bingung. Seorang ibu di meja sebelah menutup mulut menahan tawa. Praja langsung membungkuk, cepat-cepat mengambilnya. Wajahnya merah sampai ke telinga. Itu cuma barang titipan, katanya tergagap. Ersi melotot. Titipan? Serius mas? Titipan siapa? Tante kamu yang pelupa? Tanya Ersi. Bukan, maksud saya ini punya adik saya. Dia tadi numpang tas waktu saya keluar rumah. Sumpah mbak, bukan punya aku.
Jawab Raja bingung mencari alasan. Ersi menatapnya lama, mencoba menahan diri agar tidak ketawa di tempat. Tapi ekspresi panik Praja, ditambah warna merah menyala dari benda itu membuatnya akhirnya tak kuat. Hahaha, ya Allah Mas Praja. Ia tertawa sambil menutup mulut, sampai pelayan pun ikut nyengir. Praja menunduk, wajahnya makin merah. Aduh malunya, sumpah ini gak kayak yang Mbak pikir, ucapnya pelan. Ersi menghapus air mata karena kebanyakan tertawa. Kali ini Praja benar-benar merasa malu. Kesan pertama jalan dengan Ersi malah seperti ini. Dan mereka memutuskan untuk pulang. Di luar kafe sambil menatap langit, Ersi bergumam. Duh Tuhan, kalau ini jodohku, tolong yakinkan aku dulu. Gak mungkin, seorang pria membawa celana dalam perempuan kan di dalam tasnya. Setelah mengantar Ersi sampai ke rumah, Praja langsung pulang. Ia tak mampir karena sudah kepalang malu. Suasana makan malam di rumah keluarga Wahab malam itu terasa ganjil. Ayam goreng di meja masih utuh, sambal belum tersentuh, dan hanya suara sendok menyentuh piring yang terdengar pelan. Bu Reni menatap anaknya curiga. Kamu kok diem aja sih? Kok kamu gak ada cerita tentang gimana tadi kamu jalan sama Praja? Ya minimal pulang bawa senyum deh. Ini malah wajahmu kayak habis nonton film horor, tanya Bu Reni. Ersi menatap ke bawah, mengaduk nasinya pelan. Kak Desi yang duduk di sebelahnya ikut menimpali. Apa sih dek? Jangan bilang Praja aneh-aneh ya? Tanyanya curiga. Pak Wahab sampai tersedak teh. Hah? Kamu jangan ngomong gitu Des. Gak mungkin Praja aneh-aneh. Tapi emang dia aneh pak, sahut Ersi cepat. Seketika 3 pasang mata menatapnya penuh tanya. Ersi menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya. Dari gaya sok keren Praja di mobil, cara makannya yang lebay, sampai insiden yang terjadi di kafe. Ketika celana dalam merah jatuh dari tas Praja. Dan saat Ersi sampai di bagian itu, hanya terdengar suara jangkrik di luar rumah. Bu Reni membeku dengan sendok masih di udara. Kak Desi berhenti mengunyah, dan anaknya malah nyeletuk polos. Celana dalam merah kayak punya ibu. Desi cepat-cepat menutup mulut anaknya. Shh, jangan ikut ngomong, ucapnya. Pak Wahab yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara pelan tapi dalam. Celana dalam merah kamu bilang? Tanyanya. Iya pak, jawab Ersi dengan ekspresi antara malu dan geli. Mas Praja bilang itu punya adiknya. Tapi entah kenapa aku gak yakin. Rasanya aneh aja. Seorang laki-laki menyimpan benda seperti itu di tasnya. Gak lazim pak, jawab Ersi. Tak ada yang bicara setelah itu. Malam itu makan malam berakhir tanpa tawa, tanpa obrolan, tanpa sisa lauk. Semuanya hanya saling berpandangan dalam hening yang berat tapi absurd. Keesokan harinya, Pak Wahab semalaman tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus memutar kalimat Ersi. Akhirnya pagi-pagi ia berangkat ke rumah Pak Lurah dengan alasan mampir sebentar. Pak Lurah menyambut dengan hangat di teras. Loh Pak Wahab, kok pagi-pagi udah kesini? Ada perlu apa? Pak Wahab tersenyum canggung. Begini Pak, saya cuma mau tanya baik-baik. Kemarin anak saya cerita, katanya pas jalan sama Praja, ada sedikit kejadian di kafe. Katanya ada celana dalam perempuan keluar dari tasnya. Ucap Pak Wahab menjelaskan. Pak Lurah yang tadinya santai mendadak terdiam. Ia menatap Pak Wahab dengan ekspresi tak percaya, lalu menepuk dahinya pelan. Ya Allah, bocah itu. Belum tobat juga. Pak Wahab yang mendengar itu merasa terkejut. Belum tobat? Maksudnya gimana Pak? Dengan berat hati, Pak Lurah menceritakan semuanya. Jadi begini Pak Wahab, semalam memang ada pelayan kafe yang mengenal saya, dia cerita. Kebetulan dia juga tahu anak saya. Dia bilang kalau ada insiden itu. Dan malam tadi juga saya langsung bertanya ke Praja. Saya sudah menginterogasinya habis-habisan. Awalnya Praja berusaha berkelit. Bilang itu barang titipan. Tapi begitu ibunya ikut marah, akhirnya dia menyerah. Dia ngaku Pak Wahab, kata Pak Lurah pelan. Celana dalam itu memang bukan punya adiknya, tapi milik kekasihnya.
Pak Wahab mengerutkan kening. Kekasih? Iya, seorang perempuan yang katanya dia cintai. Tapi keluarga kami nggak pernah restui. Pak Wahab menelan ludah. Kenapa nggak direstui? Pak Lurah menghela napas berat. Soalnya perempuan itu seorang LC di karaoke kota. Namanya Manda. Kami udah larang dia ketemu lagi. Tapi rupanya masih berhubungan diam-diam. Dan sekarang malah ketahuan begini. Saya benar-benar malu, Pak. Jawab Pak Lurah. Suasana mendadak hening. Hanya suara ayam berkokok terdengar dari jauh. Pak Wahab mengusap wajahnya. Ya Allah, jadi Praja sudah punya kekasih. Ucap Pak Wahab. Mohon maaf untuk hal ini, Pak Wahab. Saya benar-benar tidak akan menyangka kalau ini terjadi. Saya minta maaf ya Pak Wahab. Tapi saya akan nasihati Praja. Semoga setelah ini dia bisa berubah. Ucap Pak Lurah. Pak Wahab hanya mengangguk kemudian berpamitan. Malamnya, keluarga Wahab kembali berkumpul di ruang tamu. Pak Wahab duduk dengan wajah serius. Ersi, katanya tegas. Mulai malam ini, Bapak batalkan niat perjodohanmu dengan Praja. Nanti biar Bapak yang sampaikan ke Pak Lurah. Ucap Pak Wahab tegas. Bu Reni menatap kaget. Loh, Pak, kenapa tiba-tiba? Tanyanya. Karena Praja itu masih punya hubungan dengan perempuan lain. Dan bukan perempuan sembarangan. Jawab Pak Wahab. Ersi menatap ayahnya tak percaya. Maksudnya, Pak? Iya. Celana dalam itu milik kekasihnya. Dan Pak Lurah nggak merestui hubungan mereka. Tapi kalau benda sesensitif itu masih disimpan Praja, itu artinya perempuan itu sangat berarti untuknya. Dan entah apa yang sudah mereka perbuat sebelumnya. Karena udah Bapak nggak bisa lanjutin lagi omongan ini. Kalian pasti mengerti maksud Bapak, kata Pak Wahab. Ruangan pun mendadak senyap. Bu Reni menunduk. Wajahnya campuran malu dan kecewa. Desi cuma bisa berkomentar lirih. Ya ampun, segitunya ternyata Praja. Sementara itu, Ersi menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil meski hatinya campur aduk. Ya, setidaknya sekarang jelas, Bu, Pak. Bukan aku yang gagal jadi calon menantu lurah, tapi anaknya yang gagal jadi calon keluarga kita. Pak Wahab menatap anaknya penuh kebanggaan. Dan di antara rasa malu dan lega itu, Ersi merasa satu hal. Kadang Tuhan punya cara lucu tapi tepat untuk menyelamatkan seseorang dari jodoh yang salah. Kabar di kampung memang lebih cepat dari siaran radio. Belum genap 2 hari sejak keluarga Wahab membatalkan perjodohan pagi itu, kampung sudah heboh. Dari ujung jalan sampai balai desa, semua orang seperti punya satu topik yang sama. Ersi dan Praja batal tunangan. Katanya nggak jadi karena nggak cocok, bisik Bu Narti di jalan sambil bawa ember cucian. Ah, bukan. Aku dengar katanya gara-gara hal memalukan. Timpal Bu Minah, mata melotot penuh rasa ingin tahu. Tapi apa sih yang memalukan itu? Tanya Bu Narti. Entahlah, cuma Bu Sumi yang tahu katanya. Jawab Bu Minah. Dan begitulah, semua jalan gosip akhirnya bermuara di satu tempat, yaitu warung Bu Sumi. Siang itu seperti biasa, warung Bu Sumi selalu ramai dengan pembeli. Ada ibu-ibu beli gula, bapak-bapak ngopi, dan remaja beli es teh. Tapi topik pembicaraan bukan harga minyak, bukan juga cuaca, melainkan satu nama yang terus disebut-sebut dengan nada pelan tapi heboh, Ersi. Bu Sumi, pemilik warung yang terkenal sebagai Google-nya kampung, tampak sibuk melayani sambil pura-pura tak peduli. Namun matanya berkilat penuh rahasia. Bu Narti yang tak tahan akhirnya bertanya juga. Bu Sumi, dengar-dengar perjodohan Ersi sama Praja batal ya? Bu Sumi menatap kanan kiri, memastikan tidak ada telinga pejabat di sekitar situ. Lalu dengan gaya khasnya yang setengah berbisik, tapi cukup keras, buat satu warung dengar, ia berkata, iya batal, dan kalian gak bakal percaya alasannya. Ucapnya sengaja membuat semuanya semakin penasaran. Seketika semua pelanggan berhenti mengunyah, sendok berhenti di udara, bahkan suara kipas angin terdengar jelas. Kenapa Bu, kenapa? Desak Bu Minah penuh semangat. Bu Sumi mencondongkan tubuh, menurunkan suaranya dramatis. Katanya,
Waktu mereka jalan ke kota, Mas Praja itu jatuhin sesuatu di kafe, ucapnya. Jatuhin apa? Tanya semua yang ada di sana hampir kompak. Celana dalam perempuan warna merah, jawab Bu Sumi. Suasana warung mendadak sunyi. Mata semua orang membulat, mulut menganga, dan beberapa bahkan nyaris tersedak gorengan. Celana dalam merah, ulang salah satu bapak terkejut. Bahkan kumisnya sampai bergetar. Bu Sumi mengangguk yakin. Iya, merah menyala. Dan katanya bukan punya Ersi, bukan punya adiknya. Tapi kalian tahu punya siapa? Punya kekasihnya yang gak direstui keluarga, ucap Bu Sumi. Dan membuat semuanya semakin terkejut. Ya Allah, gumam Bu Minah sambil menepuk dada. Tapi dari mana Bu Sumi tahu? Tanya Bu Narti curiga. Bu Sunyi tersenyum misterius, menepuk dada bangga. Namanya juga sumber terpercaya. Aku punya kenalan yang kerja di kafe tempat kejadian. Katanya langsung lihat sendiri. Kayaknya sampai melambai di lantai sebelum diambil Mas Praja. Ucapnya lagi. Seketika seluruh isi warung bergidik dan saling pandang. Namun tak ada yang berani tertawa terlalu keras karena yang dibicarakan adalah anak Pak Lurah. Setelah beberapa detik hening, salah satu bapak pelanggan berdampelan. Kalau yang beginian bocor bisa bahaya loh. Nanti keluarga lurah marah. Gawat kalian. Bu Narti mengangguk cepat. Iya, udah jangan dibahas. Nanti dikira kita nyebarin fitnah. Maka suasana warung tiba-tiba berubah kaku. Semua orang menunduk, pura-pura sibuk ngaduk kopi. Padahal telinga mereka tetap siaga kalau ada tambahan cerita. Namun Bu Sumi seperti biasa, tak bisa menahan diri untuk komentar terakhir sebelum topik berganti. Pokoknya ya, Sesi kasihan sama Ersi. Untung gak jadi, kalau enggak, bisa repot tuh hidupnya. Coba bayangin, baru pacaran aja udah ada celana dalam merah jatuh. Kalau nikah, gak kebayang dong apa yang terjadi, ucapnya sambil menaikkan bahu. Beberapa ibu langsung menutup mulut menahan tawa. Dan satu kampung pun tahu, gosip paling panas tahun ini sudah resmi dimulai. Yaitu kasus celana dalam merah anak lurah. Sementara itu di rumah, Ersi yang sedang menyiram bunga tiba-tiba merasa bersin keras. Hacem! Ia mendengus. Wah, pasti Bu Sumi lagi ngebahas aku nih, ucapnya. Seolah dia tahu kalau dia sedang dibicarakan oleh Bu Sumi. Lalu ia tersenyum kecil, menatap langit sore yang mulai oranye. Ya sudahlah, biar aja mereka ngomong. Yang penting aku udah selamat dari cowok yang salah. Dan juga selamat dari celana dalam merah, gumamnya. Sejak gosip celana dalam merah meledak di kampung, hidup Ersi perlahan tenang. Ia kembali fokus bekerja di rumah, menatap layar laptop sambil menyeruput kopi. Tapi kali ini ada yang berbeda. Entah kenapa, setiap membuka pesan kerjaan dari seseorang klien bernama Robi, hatinya ikut bergetar. Awalnya semua berjalan profesional. Mereka membahas desain web untuk perusahaan startup kecil di Makassar. Robi yang juga seorang developer, sering mengoreksi bagian coding Ersi. Tapi bukannya kesal, Ersi malah senang karena Robi selalu menjelaskan dengan sabar dan lucu. Kalau kodenya error, jangan panik. Ingat, error itu tanda cinta dari sistem biar kamu perhatiin dia. Tulis Robi suatu malam lewat chat. Ersi tertawa kecil di depan laptop. Dasar programmer gombal, ujarnya. Tapi tanpa sadar, pipinya ikut memanas. Hari berganti minggu. Obrolan mereka bukan cuma soal kerjaan lagi. Mulai dari bahas makanan favorit, hobi, sampai curhat soal hidup masing-masing. Robi sering bilang kalau dia suka gadis yang sederhana tapi cerdas. Dan entah kenapa, Ersi merasa deskripsi itu seperti mengarah padanya. Sampai suatu malam, Robi menulis sesuatu yang membuat jantung Ersi berdegup tak karuan. Ersi, aku tahu kita cuma kenal lewat kerjaan. Tapi aku ngerasa nyaman banget sama kamu. Aku gak mau cuma jadi rekan proyek. Aku pengen kenal keluargamu. Ersi melotot pada layar laptopnya. Ya ampun, serius nih cowok? Gumamnya sambil menepuk pipi sendiri. Keesokan harinya saat makan siang, Ersi memberanikan diri cerita pada keluarganya. Ayahnya, Pak Wahab, langsung meletakkan sendoknya dengan alis terangkat. Kenal dari mana? Tanyanya tegas. Dari kerjaan, Pak.
Jawab Ersi berhati-hati. Ih, jangan-jangan penipu sih. Seru Desi, sang kakak yang sudah beranak satu tapi masih hobi kepo. Ya kali penipu kak, orangnya sopan, ngajak kerja bareng. Gak pernah minta uang kok, jawab Ersi. Bu Reni menatap anaknya sambil gelisah. Zaman sekarang banyak modus sih. Nanti udah dikasih hati. Kartu ATM juga ikut loh, ucapnya. Ersi hanya bisa menghela napas panjang. Kadang dia lupa, keluarganya masih berpikir semua hubungan online itu seperti jualan abal-abal di marketplace. Namun kekhawatiran itu sirna 2 minggu kemudian. Suatu sore, sebuah mobil berhenti di depan rumah keluarga Wahab. Dari dalamnya keluar seorang pria tinggi berwajah bersih, memakai kemeja putih dan senyum hangat. Dialah Robi. Dan bukan sendirian, ia datang bersama kedua orang tuanya. Bu Reni yang awalnya menatap curiga langsung panik setengah mati. Ya Allah sih, tamu kamu datang beneran. Mana belum siap apa-apa. Lok cuma tahu orek sama sayur asem. Ucap Bu Reni panik. Desi spontan loncat dari kursi. Bu, tenang, aku bantu. Ada ayam di freezer, katanya. Karena memang sang suami sedang bekerja di luar hampir 1 bulan ini. Jadi Desi sedikit leluasa, bisa membantu sang ibu. Dalam tempo kurang dari 10 menit, dapur rumah itu berubah seperti medan perang. Panci berkemerincing, wajan panas dan aroma sambal menyeruak ke seluruh ruangan. Untung saja, Bu Reni sigap mode emak-emak darurat. Tumis cepat, goreng instan, plating kilat. Semuanya siap dalam waktu singkat. Saat Robi dan keluarganya duduk di ruang tamu, Ersi muncul dengan senyum gugup dan pipi merona. Maaf ya, mendadak banget. Ibu saya lagi nyiapin makanan, ucapnya. Ibunya Robi tersenyum lembut. Wah, gak apa-apa nak. Rumahnya adem banget ya, kayak pemiliknya. Bu Reni yang lewat membawa nampan langsung tersenyum lebar. Mendadak bangga punya calon menantu sopan dan keluarga berpendidikan. Silakan. Maaf loknya sederhana, belum sempat siapin banyak, ucap Bu Reni. Robi menatap meja, matanya membesar. Sederhana dari mana, Bu? Ini meja penuh lak semua, ucapnya. Bu Reni menyengir. Hehe, iya, untung tadi ibu udah masak banyak, ucap Bu Reni. Padahal 20 menit lalu ayamnya masih beku di freezer. Sore itu berubah jadi hangat. Obrolan mereka mengalir lancar. Dari urusan pekerjaan sampai rencana masa depan. Robi menjelaskan dengan jujur bagaimana ia jatuh hati pada Ersi. Bukan karena wajahnya, tapi karena cara berpikirnya yang matang dan mandiri. Pak Wahab menatap calon menantunya dengan tatapan tajam tapi penuh penilaian. Jadi, kamu beneran mau serius sama anak saya? Tanyanya tegas. Robi mengangguk mantap. Iya pak, kalau bapak izinkan, saya mau melamar secara resmi bulan depan, jawab Robi. Suasana hening sejenak. Lalu, tiba-tiba Bu Reni menatap suaminya dengan senyum bahagia dan berbisik pelan. Kayaknya yang ini bukan cowok berkolor merah ya pak. Dan tawa pun pecah di seluruh ruangan. Bahkan Ersi pun tak bisa menahan senyumnya. Kali ini bukan karena malu, tapi karena bahagia. Sementara Robi dan keluarganya hanya ikut tertawa dan tak mengerti apa maksudnya. Sebulan berlalu sejak Robi datang berkenalan. Dan sore itu, rumah keluarga Wahab sudah seperti arena pesta kecil. Balon warna emas menggantung di teras. Kursi disusun rapi. Aroma masakan menguar dari dapur dan para tetangga sudah mulai berdatangan. Bukan untuk diundang, tapi karena kepo. Bu Reni sibuk dari pagi. Rambut disanggul, bibir merah menyala, pakai kebaya ungu. Des, tolong pastikan kue bolunya nggak gosong ya, ucap Bu Reni pada Desi. Iya bu, tapi tolong bilangin Pak Wahab, jangan kelamaan duduk di depan, nanti dikira patung penyambut tamu lagi. Desi pun tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Ersi berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan gaun sederhana warna lembut. Ia baru saja selesai di make up. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena masih belum percaya bahwa kisahnya berubah secepat ini. Dulu ia dituduh beban keluarga, ditolak karena belum menikah, dan hampir dijodohkan dengan cowok berkolor merah. Sekarang justru akan dilamar pria yang datang dari seberang pulau, Robi, dengan keseriusan yang bikin seluruh kampung heboh. Sekitar jam 2 siang, suara mobil terdengar dari kejauhan. Bukan satu,
melainkan 3 mobil. Anak-anak kecil langsung lari ke jalan. Wah, tamunya datang, serunya. Ih, mobilnya banyak banget, timpal yang lainnya. Bu Sumi tentu saja sudah nongkrong di depan pagar sejak setengah jam lalu dengan dalih nyapu halaman. Padahal sapunya nggak bergerak dari tadi. Mobil pertama berhenti. Keluarga Robi keluar dengan pakaian adat daerahnya, rapi, sopan, dan elegan. Mobil kedua berisi hantaran, dan ketika pintu mobil ketiga dibuka, semua mata langsung membelalak. Kotak-kotak besar berhias pita emas diangkat satu persatu oleh para kerabat Robi. Ada yang berisi baju, sepatu, tas, kosmetik, hingga peralatan rumah tangga. Tapi yang paling bikin semua orang terpaku adalah satu kotak kaca besar di tengahnya, berisi uang tunai 100 juta rupiah dan emas 20 gram yang berkilau seperti sinar matahari sore. Bu Minah yang berdiri di sebelah Bu Sumi hampir menjerit. Ya Allah, Bu Sumi, itu beneran uang asli, ujarnya. Bu Sumi menelan ludah, matanya nyaris copot. Iya, asli Minah. Aku udah pernah lihat uang palsu, tapi yang ini aromanya aja kayak bank. Jawab Bu Sumi, padahal aroma dari uang itu juga tidak tercium sama sekali. Di dalam rumah, keluarga Wahab menyambut dengan penuh haru. Robi maju dengan langkah mantap, menunduk sopan di hadapan Pak Wahab dan Bu Reni. Pak, Bu, saya datang hari ini dengan niat baik. Saya ingin melamar Ersi. Saya tahu nilai orang gak diukur dari uang. Tapi izinkan saya menunjukkan kesungguhan niat saya lewat yang kami bawa ini, ucapnya. Bu Reni langsung menahan tangis haru. Pak Wahab mengangguk pelan. Nak Robi, kami gak minta banyak. Yang penting kamu bisa jaga Ersi, itu sudah cukup. Tapi ya Allah, ini banyak banget nak. Kamu mau buka toko emas kalian? Jawab Pak Wahab. Sontak, itu menyairkan suasana. Semua tamu tertawa, termasuk Robi yang ikut nyengir. Enggak Pak, ini cuma simbol kasih sayang. Kalau saya bisa kasih lebih banyak, saya mau kasih seluruh hidup saya buat Ersi. Jawab Robi. Ersi spontan menutup wajahnya dengan tangan. Pipinya merah. Sang kakak yang duduk di sebelahnya berbisik. Hadeh, kalau cowokku dulu ngomong gitu, mungkin aku punya anak 5 sekarang. Di luar rumah, situasi lain sedang terjadi. Bu Sumi akhirnya tak tahan. Ia ikut menyelinap ke halaman belakang, pura-pura jadi tamu keluarga jauh. Begitu melihat emas berkilau di nampan, ia langsung berbisik ke Bu Minah. Minah, ini lamaran atau lelang negara sih? Tanyanya. Bu Minah menutup mulut, menahan tawa. Makanya Bu, dulu katanya Ersi beban keluarga. Sekarang malah dapat jodoh yang uangnya kayak hujan turun dari langit. Jawab Bu Minah. Pantas aja dia sering ngetik di rumah. Ternyata bukan main game, tapi nyari cinta lewat server, kata Bu Sumi. Acara lamaran berlangsung meriah, penuh tawa dan haru. Setelah acara selesai, Robi menyerahkan sebuah cincin sederhana ke jari manis Ersi. Ini bukan sekedar janji, tapi awal dari hidup baru kita sih. Ersi menatap matanya, tersenyum lembut. Aku percaya Robi, jawab Ersi. Dan di luar sana, di antara tepuk tangan dan doa, Bu Sumi bersandar di pagar sambil menghela napas panjang. Ya sudahlah, akhirnya si Ersi dapat juga. Ternyata jodoh nggak perlu dijemput ke kantor lurah, cukup lewat wifi saja. Malah sudah dapat yang bagus, ucapnya dalam hati. Sebulan setelah lamaran yang bikin satu kampung hampir copot rahang, akhirnya hari besar itu tiba. Hari pernikahan Ersi dan Robi. Sejak subuh, rumah keluarga Wahab sudah ramai bagai pasar malam. Lampu hias bergelantungan di halaman, tenda besar berdiri megah, dan suara gamelan campur lagu cinta dari speaker membuat suasana semarak. Bu Reni mondar-mandir di dapur dengan wajah berseri-seri. Des, tolong ya itu ayam bakarnya jangan gosong. Ini tamu penting loh, ucap Bu Reni. Iya Bu, tapi jangan marah terus. Nanti makeup ibu retak, ucap Desi. Pak Wahab duduk di kursi depan rumah dengan jas abu-abu. Ia kelihatan lebih tegang dari pengantin pria. Ya Allah, anakku akhirnya nikah juga. Dan bukan sama yang punya kolor merah. Gumamnya pelan sambil senyum bangga. Pukul 10 pagi, rombongan keluarga Robi datang. Mobil hitam berjejer di depan rumah, membawa rombongan dari pulau seberang. Begitu Robi turun,
Semua mata langsung tertuju padanya. Tampan dengan jas hitam dan senyum kalem. Ia menggandeng tangan Ersi yang anggun dengan kebaya putih berpayet halus. Tepuk tangan dan sorak-sorai pun pecah. Bu Reni langsung menitikkan air mata haru. Sementara Bu Sumi di pojokan sudah siap dengan ponsel untuk merekam dari semua sudut. Bu Minah, geser dikit. Jangan halangi viewku. Ini momen bersejarah. Nanti aku upload di grup RT. Ucapnya. Seluruh warga kampung datang. Entah untuk membantu, makan, atau sekedar kepo. Bahkan keluarga Pak Lurah juga hadir. Lengkap dengan senyum lebar dan pakaian rapi. Bu Lurah menyapa Bu Reni hangat. Seolah tak ada sejarah memalukan antara anak mereka. Selamat ya Bu Reni. Akhirnya jodoh Ersi datang juga. Ucap Bu Lurah. Bu Reni tersenyum sopan. Iya Bu, Alhamdulillah. Datang dari jauh malah, bukan dari sebelah rumah. Jawab Bu Reni. Kalimat itu terdengar manis, tapi kalau didengar baik-baik, agak nyelekit juga sih. Namun Bu Lurah hanya tertawa kecil, memilih tak menanggapi. Di tengah keramaian, ada satu hal yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Kok Praja nggak kelihatan ya? Ucap seseorang. Katanya sakit. Jawab yang lainnya. Ah masa? Sakit hati paling. Timpal yang lain. Ya, satu-satunya orang yang tidak muncul di pesta itu adalah Praja. Pria yang dulu dijodohkan dengan Ersi itu mendadak seperti ditelan bumi. Tak ada kabar, tak ada bayangan. Namun di balik rumah megah Pak Lurah, di kamar dengan tirai tertutup rapat, Praja duduk termenung di depan jendela. Di tangannya ada secangkir kopi yang sudah dingin, dan di meja tergeletak foto lama saat ia masih sempat berkenalan dengan Ersi dulu. Suara musik pesta terdengar samar dari kejauhan, dan senyum getir muncul di wajahnya. Selamat ya Ersi, katanya lirih. Mungkin ini memang harusnya begitu. Aku yang salah, aku yang kehilangan. Lalu Bu Lurah pulang sebentar. Ia ingin memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. Bu Lurah mengetuk pintu pelan. Praja, ayo keluar nak. Masa kamu di kamar terus? Malu sama tamu, ucap sang ibu. Tadi udah lihat dari jendela, Bu. Aku nggak enak kalau datang, jawab Praja. Bu Lurah menatap anaknya Iba. Ya sudahlah, nak. Kadang kehilangan bukan hukuman, tapi pelajaran. Praja hanya tersenyum pahit. Iya, Bu. Tapi pelajaran ini mahal banget harganya. Sementara itu di pesta, tawa dan doa mengalir deras. Ersi dan Robi berdiri di pelaminan, menyalami tamu-tamu yang datang. Bu Sumi, yang sudah dari tadi berjuang di barisan depan, akhirnya berhasil juga foto bareng pengantin. Cepat sih, senyum, biar aku upload di status WA. Biar Bu RT lihat duluan, ucap Bu Sumi. Ersi hanya bisa tertawa sambil mengangguk. Iya Bu Sumi, nanti kirim juga ke grup ibu-ibu ya, biar lengkap gosipnya, jawab Ersi. Tawa pecah di sekitar mereka. Pesta hari itu benar-benar meriah. Tak ada gosip pahit, tak ada pandangan sinis. Semua orang ikut bahagia melihat gadis yang dulu direndahkan kini berdiri dengan bangga, mengenakan mahkota cinta dari lelaki yang tulus. Dan di antara semua suara riuh, Bu Reni sempat berbisik pelan ke suaminya. Pak, aku pengen taruh foto mereka di ruang tamu ya, biar tiap kali aku lihat, aku ingat. Jangan pernah remehin anak sendiri. Pak Wahab tersenyum, nepuk bahu istrinya. Iya Bu, dan jangan lupa, tiap kali lihat foto itu ingat juga, jangan percaya sama cowok berkolor merah. Keduanya pun tertawa kecil. Sementara di luar, matahari sore mulai condong, menyinari wajah bahagia Ersi dan Robi. Kisah cinta yang lahir dari layar komputer. Besoknya, pesta pun sudah usai. Tenda dibongkar, kursi dikembalikan, dan sisa nasi kuning masih tersisa di dapur. Namun rumah keluarga Wahab malam itu tetap terang benderang. Bukan karena lampu, tapi karena suasana hati yang hangat. Ersi duduk di ruang tamu. Sementara Robi suaminya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Besok pagi mereka akan berangkat ke Makassar, tempat Robi tinggal dan bekerja. Hatinya campur aduk antara bahagia, haru dan sedikit sedih meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Bu Reni sibuk menyiapkan bekal di dapur, sambal terasi, abon buatan sendiri, dan kue kering. Si, ini dibawa ya, di sana kan gak ada yang bisa ngulek sambal kayak ibu,
Katanya sambil tersenyum tapi matanya berkaca-kaca. Iya bu, jawab Ersi, suaranya pelan. Desi datang membawa koper. Anaknya bergelayut di pinggang. Nanti video call tiap hari ya sih. Jangan sombong karena udah nikah sama orang kota. Ersi tertawa kecil. Iya kak, aku akan video call setiap detik, jawabnya. Dan itu membuat Desi melengos. Pak Wahab berdiri di ambang pintu, mengusap kepala anaknya pelan. Jaga diri baik-baik ya nak. Jangan lupa, rumah ini selalu terbuka buat kalian. Ersi memeluk ayahnya erat. Makasih pak. Kalau bukan karena doa kalian, mungkin aku masih di sini ngetik sambil dibilang pengangguran, ucapnya. Pak Wahab tersenyum bangga. Dulu bapak pikir kerja di depan laptop itu cuma main. Ternyata dari situ kamu nemu jodoh. Pagi pun datang. Mobil hitam Robi sudah menunggu di depan rumah. Warga kampung berdiri di pinggir jalan, ikut melambaikan tangan. Bahkan Bu Sumi membawa bunga dan sekarung nasihat. Si, jangan lupa update status ya, biar aku tahu kamu bahagia. Iya Bu Sumi, nanti aku kirim foto juga ya, balas Ersi sambil tertawa. Semuanya tertawa, semuanya bahagia. Namun ada satu wajah yang tak terlihat di keramaian itu, Praja. Ternyata pagi itu, sebelum matahari benar-benar naik, Praja sudah lebih dulu meninggalkan kampung. Ia pergi diam-diam dengan membawa tas ransel kecil dan hati yang masih remuk tapi pasrah. Biar dia bahagia, itu sudah cukup. Gumamnya pelan saat melewati jalan belakang rumah Ersi. Praja memilih merantau menyusul kekasihnya. Orang tuanya tahu, sudah dilarang. Namun Praja tetap ngeyel. Pak Lurah dan Bu Lurah hanya bisa pasrah. Mereka hanya bisa mendoakan untuk kebaikan sang anak. Dan setahun kemudian, Praja pulang bersama kekasihnya. Namun kali ini mereka tak bisa menolak lagi. Sebab Manda sudah mengandung anak Praja. Mau tidak mau sebelum menjadi huru-hara, mereka harus segera menikahkan Praja dan Manda. Karena mau bagaimanapun itu adalah aib. Dan akhirnya Praja menikahi Manda. Sementara kolor merah yang menjadi sumber masalah masih tersimpan rapi di lemari Praja. Manda yang melihat itu hanya bisa tertawa. Kamu masih simpan? Tanya Manda pada suaminya. Ya mau gimana lagi? Cuman itu yang aku punya. Untuk selalu ingat kamu, jawab Praja. Sedangkan Ersi dan Robi, kini mereka semakin bahagia. Mereka menjalani rumah tangga dengan gayanya sendiri. Suami istri sama-sama sibuk kerja. Ersi sibuk kerja di kamarnya, dan Robi sibuk kerja di luar mengurus usahanya. Tapi setiap malam mereka selalu ada waktu untuk bercanda, menikmati malam hingga pagi tiba. Dan kini, Ersi sedang menikmati masa kehamilannya yang baru 1 bulan. Dia sebenarnya ingin pulang ke kampung halamannya, tapi kondisinya belum memungkinkan. Nanti kalau sudah tidak mual lagi, dia ingin pulang kampung untuk bertemu keluarganya. Oke Bunda, kisahnya cukup sampai di sini ya. Jangan lupa komen kalau kalian tertawa dengar cerita ini. Kasih emoji tawa yang paling banyak ya kalau kalian suka. Oke Bunda, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.